Oke, halo semua, ketemu lagi di mata kuliah perencanaan bisnis. Ini minggu ke-7 kita akan membahas mengenai rencana operasional. Oke. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai bentuk hukum bisnis. Nah, langkah pertama dalam berbisnis adalah menentukan bentuk hukum bisnis, apakah itu akan menjadi pedagang tunggal, apakah akan membentuk kemitraan, persekutuan terbatas, perseroan terbatas, atau bentuk korporasi lainnya. Nah, bentuk hukum ini harus sesuai dengan bisnis yang bersangkutan ya, tujuannya apa, ekspansi masa depannya seperti apa, struktur permodalannya juga harus sesuai dengan bentuk hukum bisnisnya. Nah, bentuk hukum bisnis ini juga penting dalam hal pengendalian dan tata kelola perusahaan. Nah, hal-hal formalitas yang harus ditangani dalam hukum bisnis, yang pertama, formasi perusahaan, lalu lokasi perusahaan, lalu penunjukan akuntan dan auditor, pengangkatan sekretaris, pendaftaran bisnis di daftar komersial, keanggotaan asosiasi industri, pendaftaran dengan otoritas pajak, pendaftaran nama domain internet, pembentukan rekening bank, dan juga pendaftaran merek dagang. Oke, selanjutnya, setelah kita menentukan bentuk bisnis kita itu seperti apa, yang kedua kita harus membentuk yang namanya struktur organisasi. Nah, jenis-jenis struktur organisasi yang pertama ada struktur fungsional. Struktur fungsional ini membagi bisnis di sepanjang aktivitas rantai nilai utama dengan setiap fungsi melapor ke manajemen puncak, gitu ya. Jenis struktur ini sederhana dan memberikan jalur pelaporan yang jelas, cocok untuk perusahaan kecil. Nah, ini contohnya, ada board of director atau dewan direksi, ada CEO. Nah, ini ada manajer-manajer langsung melapor ke CEO, gitu ya. Misalnya ada manajer sales and marketing, ada manajer produksi, ada manajer keuangan, manajer pembelian, dan macam-macam. Nah, itu biasanya untuk perusahaan kecil, gitu ya, per divisi, per fungsional. Oke, per fungsinya. Yang kedua, ada struktur perusahaan induk. Struktur perusahaan induk adalah unit kecil yang mengendalikan sekumpulan perusahaan independen yang bahkan mungkin bukan anak perusahaan yang dimiliki. Ya, fungsi perusahaan induk dibagi menjadi beberapa fungsi pendukung seperti fungsi keuangan dan perencanaan strategis. Oke, selanjutnya ada struktur divisional. Struktur divisional ini cocok untuk perusahaan besar. Biasanya berbentuk SBU atau unit bisnis strategis yang dapat beragam dengan produk dan pasar yang sangat berbeda. Beberapa fungsi, terutama fungsi pendukung seperti keuangan, sumber daya manusia, lalu penelitian dan pengembangan dapat biasanya ditempatkan di kantor pusat. Ini contohnya untuk struktur divisional. Di kantor pusat itu biasanya ada SBU utama ya, pendukung, yaitu keuangan, HRD gitu ya, IT, macam-macam di sini. Nah, divisi ini tergantung ya, beda sama yang fungsional tadi. Kalau fungsional tadi kan dibagi berdasarkan finance-nya, HR-nya. Kalau ini divisi, misalnya contohnya ada perusahaan retail, dia menjual berbagai macam barang gitu ya. Ada barang, ada baju gitu ya, ada barang, ada makanan, itu termasuk. Nah, misalnya di sini divisi A ini adalah divisi fashion atau baju. Divisi B ini adalah divisi makanan atau food and beverage gitu ya. Di divisi C ini misalnya dia menjual juga alat-alat olahraga, jadi ini divisi sport gitu. Nah, itu contoh struktur organisasi yang divisional gitu ya. Nah, biasanya selanjutnya bukan divisional. Nah, selanjutnya ini di matriks, struktur matriks ini gabungan antara fungsional dan divisional. Jadi kalau tadi di perusahaan itu hanya ada dewan direksi, lalu CEO, lalu ada misalnya sales marketing, itu kan fungsional ya. Lalu divisional itu tadi di sini ada ada divisi pembantu seperti keuangan, human research, dan admin. Nah, kalau matriks ini gabungan. Jadi misalnya ada manajer sales dan marketing di divisi misalnya tadi fashion, lalu ada juga divisi sales and marketing di divisi sport, ada juga manajer sales and marketing di divisi food and beverage gitu ya. Nah, jadi gabungan gitu. Jadi ada manajer per divisi, ada manajer per fungsional gitu. Biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Nah, penempatan karyawan atau staf dalam struktur organisasi sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya itu sangat penting, terutama bagi bisnis baru, karena bisnis baru itu memiliki kemungkinan perkembangan yang tinggi.
Jika bisnis dijalankan oleh manajer yang dapat melaksanakan dan dapat merencanakan dengan baik, juga merespons secara fleksibel terhadap perubahan lingkungan saat muncul, maka perusahaan tersebut akan berkembang. Nah, selanjutnya setelah kita merancang struktur organisasi, kita akan memanage SDM-nya. Apa saja yang harus dimanage sih? Yang pertama ada staff yang menanggung shift, liburan, sakit, lalu span of control, yaitu berapa banyak manajer per staff, lalu berapa tingkat gaji, menentukan apakah staff yang tersedia itu sudah terlatih atau memang harus diberi pelatihan gitu ya. Ada juga biaya perekrutan, menentukan pergantian staff, juga menentukan jam kerja, lingkungan kerja, kesehatan, keselamatan, pensiun, dan redundansi. Nah, itu skopnya dari rincian dari SDM. Oke, selanjutnya perusahaan baru itu juga harus menentukan mengenai infrastrukturnya. Dalam rencana bisnis itu harus mengidentifikasi dan mendeskripsikan infrastruktur fisik perusahaan. Infrastruktur terdiri dari semua aset, baik itu aset baru, baik itu asetnya menyewa atau membeli gitu ya, serta fungsi dan lokasi fisik aset gitu. Aset tersebut termasuk ruang kantor, fasilitas produksi, sistem pendukung, kendaraan, dan fasilitas lain yang digunakan oleh organisasi. Nah, dalam beberapa kasus, rencana bisnis juga harus menyertakan penjelasan teknis yang rinci tentang fasilitas. Jadi sebisa mungkin dalam perencanaan bisnis itu infrastruktur ditulis mengenai infrastruktur semuanya gitu ya. Nah, di sini lalu kita akan membahas mengenai pengeluaran modal dan operasional. Rencana operasional yang tadi sudah kita bahas mengenai hukum, struktur organisasi, infrastruktur, MSDM, itu mendorong belanja modal dan belanja operasional. Belanja modal itu apa sih? Contohnya perusahaan membeli suatu aset, nah itu disebut belanja modal. Kalau misalnya perusahaan menyewa suatu aset, itu disebut belanja operasional. Nah, belanja modal dan belanja operasional yang dimodalkan harus mencerminkan struktur organisasi. Dengan ini, perusahaan akan lebih mudah untuk memahami hubungan antara keuangan dan operasional, jadi gampang nge-tracknya. Nah, keterkaitan antara struktur organisasi dan keuangan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi biaya kegiatan tertentu. Hasilnya, profitabilitas SBU tadi ya, atau produk bisa benar-benar diketahui tidak hanya pada tingkat margin kotor, tetapi juga di tingkat EBIT atau pendapatan sebelum bunga dan pajak. Jadi ini intinya, semakin rinci rencana operasional yang kita buat, semakin baik perencanaan operasional yang kita buat, perusahaan itu akan semakin mudah mengetahui gitu ya, men-track mengenai keuangannya, baik itu peningkatan pendapatan gitu ya, contohnya itu pengeluaran biaya, jadi di-track tuh misalnya peningkatan pendapatannya dari divisi apa, lalu pengeluaran biaya yang paling besar dari divisi apa. Nah, itu kalau misalnya rencana operasionalnya berjalan dengan baik gitu. Nah, perencanaan operasional tadi menjelaskan bagaimana bisnis disusun, lalu sumber daya yang dibutuhkan itu apa aja, bagaimana sumber daya digunakan gitu ya. Tentu semuanya itu untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, lalu perencanaan operasional juga menjelaskan bagaimana uang investor itu dihabiskan secara finansial. Perencanaan operasional juga menyediakan sebagian besar pengeluaran operasional item dan semua item belanja modal sebagai masukan ke dalam model perencanaan bisnis gitu. Oke, cukup sekian pertemuan ke-7 kita. Sampai bertemu lagi di pertemuan ke-8. Oke.